Ada ungkapan yang mengatakan bahwa bagaikan ikan terpancing oleh umpan. Kira-kira inilah perumpamaan yang cocok kita berikan kepada para pejabat yang uh, kita lihat banyak di antara mereka yang kemudian membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan baju kaos atau apa saja dalam kunjung-kunjungan mereka. Padahal ini adalah cara atau strategi untuk membungkam rakyat atau mengangkat rakyat dari kolam ketidakbebasan. Dengan cara demikian, maka rakyat akan terbungkam oleh kebaikan-kebaikan yang di atas permukaan, sepertinya kebaikan yang kita lihat dari para pejabat yang banyak di media sosial atau di mana saja yang kita lihat ketika mereka berkunjung. Kadang mereka bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang hal ini dalam logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Nah, kawan-kawan, kita melihat kebiasaan para pejabat di negeri kita yang ketika mereka pergi kunjungan kerja atau kemana saja, kadang-kadang mereka kemudian membagi-bagi sembako atau uang yang sebenarnya kita lihat kadang-kadang itu secara spontan. Kita lihat sebenarnya bahwa itu adalah sebuah desain, dan kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah pemahaman bahwa itu adalah sebuah kebaikan hati dari para pejabat kita yang senang bagi-bagi sesuatu ketika mereka berkunjung. Namun jika kita melihat lebih dalam, lebih teliti lagi, bahwa praktik ini sebenarnya sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa. Ini bukanlah sekedar sedekah, melainkan cara halus untuk menjerat pikiran rakyat, mematikan daya kritis, dan menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kenapa kita melihat bahwa ini adalah sesuatu berbahaya bagi peradaban suatu bangsa? Nah, yang pertama, dengan membagi-bagikan sembako atau apa saja atau uang kepada rakyat yang sebenarnya sedang menambahkan keadilan, sedang menambahkan pemerintah yang hadir memberikan keuntungan-keuntungan jangka panjang seperti keadilan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya, dengan memberikan sembako ataupun uang, yaitu sebenarnya secara otak itu memanjakan otak untuk kepuasan sesaat, dan pada akhirnya rakyat itu lupa akan masa depan. Seperti diketahui bahwa dalam ilmu-ilmu otak, kita tahu bahwa di dalam otak itu ada bagian yang tugasnya mencari hadiah. Jadi dalam otak kita itu sebenarnya ada sirkuit yang mencoba atau tugasnya untuk mencari hadiah atau keuntungan. Saat kita diberi uang atau sembako secara gratis, otak kita atau otak manusia itu melepaskan zat kimia yang bernama dopamin atau hormon-hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa senang dan puas seketika. Masalahnya adalah kesenangan ini bersifat menjebak. Kita jadi mengalami penyakit psikologis yang membuat kita lebih menghargai uang 100.000 hari ini daripada keadilan dan sekolah gratis untuk anak cucu kita di masa depan. Jadi praktik bagi-bagi hadiah itu melatih masyarakat untuk menjadi rabun jauh secara politik. Kita rela menukar kedaulatan dan hak-hak besar kita sebagai warga negara hanya demi paket sembako yang habis dalam 1 hari atau 3 hari. Jadi ini adalah dampaknya, bahwa pada akhirnya ketika kita diberikan uang 100.000 atau mungkin beras 5 kilo atau 10 kilo, itu pada akhirnya membuat kita menjadi rabun jauh secara politik. Kita hanya tergoda pada apa yang kita dapatkan, lalu kemudian kita lupa dengan tujuan-tujuan jangka panjang tentang keadilan dan masa depan dari anak-anak cucu kita. Lalu yang kedua, dengan pejabat memberi dan rakyat menerima, itu memelihara mental budak dalam tanda kutip dan menghilangkan keberanian
di tengah-tengah masyarakat. Budaya bagi-bagi sembako atau yang lainnya sebenarnya ini adalah melanggengkan mentalitas zaman penjajahan atau sistem kerajaan kuno yang disebut dengan feodalisme. Rakyat diposisikan sebagai bawahan yang nasibnya tergantung pada belas kasihan sang penguasa. Dampaknya sangat buruk. Nalar kritis kita itu menjadi mati. Kita jadi merasa tidak enak atau sungkan untuk mengkritik kebijakan pejabat tersebut karena merasa sudah berutang budi kepada kita dengan memberikan sembako ataupun hal-hal lain atau hadiah-hadiah lain. Padahal seorang pemimpin sebenarnya bisa saja salah. Namun karena sudah diberi hadiah, kita kehilangan keberanian untuk bertanya, kenapa harga beras mahal? Atau kenapa lapangan kerja sulit? Kenapa BBM naik? Atau kenapa biaya sekolah mahal dan lain sebagainya? Pada akhirnya kita menjadi penurut yang diam, bukan warga negara yang merdeka. Jadi ini adalah dampak yang kedua bahwa bagi-bagi sembako yang masif sekarang dilakukan oleh pemerintah itu pada akhirnya kita menjadi bermental budak sebagai rakyat. Nah, kemudian yang ketiga, itu menciptakan ilusi kebaikan untuk menutupi kecurangan. Negara yang sehat seharusnya bekerja dengan aturan yang transparan dan jujur dengan keadilan prosedural. Namun pejabat sering menggunakan bagi-bagi sembako ya sebagai selubung manis ya menutupi kebijakan yang berantakan atau penuh korupsi di balik layar. Ini menciptakan ilusi seolah-olah rakyat sudah mendapatkan haknya, padahal seringkali ada proyek besar di belakang yang tidak transparan. Sebagai contoh misalnya, narasi makan gratis yang saat ini sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah dan sedang dilaksanakan dan itu bermasalah. Atau bantuan langsung yang bisa digunakan menutupi fakta bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya menguntungkan relawan politik, menguntungkan orang-orang tertentu, dan kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mengelola misalnya makanan gratis, kebun rakyat dan sebagainya. Ini salah satu bukti bahwa ada proyek-proyek yang kadang-kadang ditutupi dengan istilah bantuan tunai atau bantuan langsung dan sebagainya. Sementara ya teman-teman dekat para penguasa itu tanpa melalui prosedur yang jujur, mereka bisa mengelola proyek-proyek itu. Dan kemudian rakyat menjadi tidak kritis lagi. Nah, rakyat disuap dengan remahan roti agar tidak melihat kue yang lebih besar yang sedang dibagi-bagi atau di tingkat atas. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa proses bagi-bagi sembako, bagi uang itu menciptakan ilusi kebaikan. Ya, kita menganggap bahwa pejabat-pejabat kita yang membagi-bagi itu adalah sangat baik, tapi di balik itu mereka melakukan hal yang lain. Nah, dampak yang keempat yang bisa muncul dari praktek ini, pada akhirnya masyarakat akan terjebak ke dalam perasaan membela yang salah. Ketika seseorang yang sedang kesulitan ekonomi menerima bantuan langsung dari penguasa, batinnya akan merasa tidak nyaman jika harus mengkritik penguasa tersebut. Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman ini, otak manusia atau otak kita secara otomatis akan mulai mencari-cari alasan untuk membela sang penguasa. Meskipun kebijakan penguasa itu sebenarnya merugikan kita dalam jangka panjang. Inilah yang disebut dengan pembenaran sistem. Kita jadi malas menuntut perubahan, menutup mata pada kerusakan lingkungan, atau membiarkan hukum dilanggar asalkan kita diberi makan. Akibatnya, masalah besar di negara ini tidak pernah selesai karena rakyatnya dibuat nyaman dengan bantuan-bantuan kecil yang bersifat penenang sementara.
Jadi itu adalah dampak yang mungkin kita anggap bahwa pemerintah kita atau pemimpin kita baik, padahal sebenarnya sedang menuju penghancuran sebuah bangsa atau sebuah peradaban. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kasus-kasus ini atau dalam pembahasan kita pada saat ini, kita melihat bahwa peradaban sebuah bangsa akan mundur jika rakyatnya dipelihara bukan sebagai warga negara yang cerdas dan mandiri, melainkan sebagai mesin biologis yang hanya tunduk pada siapapun yang memberinya makan. Demokrasi kita terancam rusak jika suara rakyat bisa dibeli dengan sembako, dengan uang atau dengan baju kaos. Karena itu berarti kita telah menyerahkan masa depan bangsa kepada mereka yang paling pintar memanipulasi perut kita, bukan mereka yang paling pintar mengelola negara. Jadi ini adalah hal yang buruk sebenarnya, dan kita mau supaya kita menjadi rakyat yang cerdas, bahwa kita tidak mau menyerahkan bangsa kita kepada orang-orang yang hanya pintar memanipulasi insting biologis kita, yaitu dengan kebahagiaan sementara mereka tidak mengelola bangsa ini dengan baik. Saya pikir kita perlu belajar dari 10 tahun bangsa kita yang ada di tangan orang yang kita anggap mereka sangat baik bagi rakyat, tetapi kenyataannya bahwa bangsa kita memiliki banyak utang yang semakin banyak. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.